Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam cara yang luar biasa ini. Kita akan membahas pada kesempatan ini tema yang sebenarnya jadul, tetapi ini penting sekali bagi kita sebagai seorang manusia, terutama kita sebagai seorang muslim. Mengapa demikian? Karena kita sebagai orang beragama, sebagai orang Islam, tentunya untuk beragama Islam itu bukan cuman sekadar syahadat doang, tapi kita harus mengilmui, mengilmui syahadat kita, mengilmui agama kita, sehingga kita bukan cuman sekadar agamanya agama di KTP, ya. Jadi kalau kita sudah beragama itu jangan cuman sekadar agama di KTP doang, tetapi kita harus mengilmui agama kita, sehingga kalau kita sudah beragama itu benar-benar kita ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama kita. Kalau sudah demikian, kamu pantas pede kalau kamu punya agama. Nah, gitu. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena dengan kita punya ilmu, ya, kalau sudah beragama, kita ini akan melaksanakan agama dengan baik. Ya, kenapa? Kita nggak akan tersesat. Nah, tapi ngomong-ngomong, ya apa sih ilmu itu? Gitu. Ayo, siapa yang tahu nih? Ya, siapa yang tahu? Apa? Oh, ilmu itu pengetahuan. Ya. Kalau ilmu pengetahuan apa dong? Itu kita udah pernah dengar ada namanya ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial. Jadi ilmu itu apa? Oke deh, kita sepakatin aja ilmu itu adalah pengetahuan. Ilmu itu dari bahasa Arab, ya, asal katanya adalah alama, ya'lamu, ya, sehingga orang yang punya ilmu itu disebut dengan alim, itu orang yang punya ilmu. Ya, alama itu artinya tahu. Ya. Allah itu al-alim, al-alim. Allah itu maha mengetahui. Berarti ilmu itu adalah mengetahui atau mengetahui sesuatu, atau bisa juga disebut dengan pengetahuan. Tapi apakah ilmu itu cuma sampai sekedar pada tahap pengetahuan saja, sekedar tahu? Ya. Kita akan bahas ini. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah tahu tetapi tidak melaksanakan apa yang diketahui. Apakah itu kemudian disebut dengan ilmu? Oke, yang pertama, ya, ilmu itu adalah kunci segala kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kebaikan-kebaikan itu akan terbuka, dan seluruh aktivitas kita dalam kehidupan kita ini akan disebut sebagai sebuah kebaikan dan berpahala kalau, ya, ada ilmunya. Ya, sama dengan kita ada gembok nih, ya, ada gembok. Gembok ini ya nggak akan pernah bisa terbuka kalau tanpa kunci. Itu. Jadi kalau sudah dimasukkan kuncinya, ceklek, dibuka, terbukalah seluruh kebaikan-kebaikan yang ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa kehidupan kita di dunia ini akan menjadi sebuah kebaikan-kebaikan kalau diilmui. Kalau ada ilmunya. Contoh, ada dua orang nih, satu sama-sama makan, ya, sama-sama makan. Yang satu baca bismillah, yang satu nggak baca bismillah. Mana yang berpahala? Pasti jawabannya yang berpahala adalah yang baca bismillah. Kenapa? Karena yang nggak baca bismillah itu tertolak. Dia nggak ada ilmunya. Yang baca bismillah dia tahu kalau makan itu harus baca bismillah, dan baca bismillah itu berpahala. Sama-sama nyembelih ayam, satu baca bismillah, satunya enggak. Yang nggak boleh dimakan yang mana?
ya nggak boleh dimakan, pasti ya yang tidak dibacakan bismillah. Kenapa? Haram hukumnya. Nah, gitu. Jadi kebaikan-kebaikan itu kan akan mengarah kepada pahala, dan pahala yang banyak akan mengarah kepada surga. Maka kebaikan-kebaikan ini akan menjadi pahala, ya, amal kita akan menjadi sebuah kebaikan kalau ada kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ilmu. Yang kedua, al-ilmu nurun. Nah, ini ya, kalau yang tadi itu al-ilmu miftahun, kalau ini al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kenapa disebut cahaya? Karena ilmu itu menerangi, membuat sesuatu yang gelap menjadi terang, didatangi, membantu orang lain yang sedang dalam kegelapan, membantu orang yang tersesat. Ya, kita lihat bagaimana sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya itu adalah menerangi. Maka orang kalau sudah punya ilmu, maka ilmunya harus menerangi sekelilingnya. Ilmunya bermanfaat, bisa membantu orang banyak. Kalau tidak bisa membantu orang banyak, tidak bisa menerangi orang yang sedang dalam kegelapan, maka berarti itu tidak disebut dengan ilmu. Dia hanya sekedar tahu. Nah, ini penting ini, ya, hanya sekedar tahu. Jadi sifat ilmu, ya, itu seperti cahaya. Yang pertama adalah menerangi. Yang kedua, sifat cahaya itu adalah berjalan lurus, ya, berjalan lurus. Maksudnya apa? Orang kalau sudah punya ilmu, maka ilmunya akan mengajaknya kepada jalan kebaikan, kepada jalan yang lurus, ya, tidak menyesatkan. Kalau ada orang punya pengetahuan, kemudian mengajak dirinya kepada jalan kebenaran dan mengajak orang lain kepada kebenaran, pada shiratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, maka berarti itu adalah ilmu. Kalau tidak, berarti itu bukan ilmu. Kalau orang punya pengetahuan kemudian membuat dirinya kemudian masuk penjara gara-gara dia korupsi, maka itu dia tidak punya ilmunya. Dia nggak punya ilmunya. Kenapa? Karena membuat dia menjadi tenggelam di dalam kesesatan. Ah, itu, ya. 3, sifat cahaya itu adalah hanya bisa dilanjutkan, diteruskan, atau hanya bisa diterima oleh sesuatu yang bening, sesuatu yang bersih. Contoh, ya, cermin yang bersih atau kaca yang bersih. Ya, coba kalau kacanya gelap, kalau cerminnya gelap, kita tidak bisa melihat apapun di balik kaca atau di balik cermin itu. Kenapa? Karena gelap. Karena nggak bisa ditembus oleh cahaya, sehingga cahaya itu hanya bisa menembus, ya, hanya bisa diterima oleh sesuatu yang bening, yang bersih. Maka Al-Waqi, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, ya, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan cahaya itu hanya bisa diterima oleh sesuatu yang bersih. Nah, yang bersih itu apa? Yang bersih itu adalah hatimu. Maka bersihkan hatimu dari apa? Dari noda-noda dosa, dari noda-dosa kemaksiatan. Dengan cara apa? Banyak membaca istighfar. Tidak ada dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau kita selalu baca istighfar. Nah, ini, ya. Jadi dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa ilmu itu bukan masuk ke dalam otak, tapi ilmu itu masuknya ke dalam hati. Karena itu kalau kita mencari ilmu, maka kita harus menggunakan hati. Bersihin dulu hatinya. Ya, karena hati selalu mengajak kepada kebaikan. Sedangkan otak ini biasanya, ya, akal pikiran itu biasanya dipengaruhi oleh syahwat. Nah, itu. Jadi dengan ilmu ini akan mengendalikan, ya, mengendalikan syahwat kita, mengendalikan pikiran kita. Nah, ini. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Jadi dia akan menerangi orang lain, membantu orang lain, menunjukkan jalan yang lurus. Dia hanya bisa diterima oleh sesuatu yang bersih, karena ilmu ini dari Allah Al-Alim. Allah itu maha suci, ya.
maha bersih, maka dia juga menurunkan sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik, sehingga diterimanya pun harus dengan hati yang bersih pula. Maka efeknya itu juga bersih. Efeknya adalah kebaikan semua. Nah ini ya, maka dari sini ya, mari bersama-sama kita untuk mencari ilmu dengan sebaik-baiknya dan gunakan hati kita. Dengan ilmu ini ya, kita akan mudah. Dengan ilmu kita akan menjadi gampang. Dengan ilmu kita akan menjadi damai dan tenang. Tidak marahan, tidak emosionalan. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu mencahayai, membuat sesuatu yang gelap menjadi terang. Coba bayangkan kalau kita berada di tempat yang gelap, apa yang terjadi? Gelap. Meskipun mata kita melek, tapi karena tempatnya itu ada gelap gulita, maka yang kita rasakan adalah kepala pusing, nyut ya, kemudian gerongsong gitu ya, panas ya hawanya, kemudian sesek dadanya, sumpek. Nah, itulah keadaan gelap gulita. Sama dengan orang yang tersesat juga begitu. Orang yang nggak punya ilmu, keadaannya seperti itu, bingung. Tapi orang kalau sudah punya ilmu, maka dia tidak akan merasakan itu semua. Awalnya kita dalam kegelapan, sumpek gitu ya, besar gitu, kita di dalam ruangan gelap gitu, kemudian tiba-tiba ada lampu, maka kita akan merasa lega. Begitulah ilmu sifatnya, melegakan orang lain, melegakan orang yang punya ilmu. Ya, ilmu itu juga sarana untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana kita akan melaksanakan perintah Allah kalau kita tidak tahu ilmunya? Sholat itu ada ilmunya, puasa ada ilmunya, zakat juga ada ilmunya, haji apalagi, ya kan? Ibadah yang lainnya juga ada ilmunya. Biar benar sholatnya bagaimana, itu ada ilmunya, sehingga melaksanakan perintah Allah itu bukan cuma melaksanakan saja, tetapi harus ada ilmunya. Mentang-mentang badannya kuat, sehat, sholat subuhnya 3 rakaat, salah. Kenapa? Dia nggak pakai ilmu. Gitu. Ya, maka kalau kita beragama kemudian didampingi dengan ilmu, maka kita akan benar. Tapi kalau beragama tanpa ilmu itu akan tersesat jadinya. Kenapa? Ngawur ibadahnya, ngawur ketaatannya. Nah ini ya, maka tidak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kita kecuali dengan ilmu. Jadi keimanan kita ini akan menjadi sempurna kalau diilmui, kalau dengan ilmu. Jangan pede kita akan masuk surga hanya modal iman doang. Bisa sih masuk, tapi bisa jadi lama, maka harus ada ilmunya. Dengan ilmu ini kita nanti akan beramal sholeh. Karena itu dalam Al-Quran yang disebutkan alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi keimanan ya itu dampingannya adalah wa amilus sholih, amal-amal sholih, amal-amal kebajikan. Nah, untuk beramal kebajikan itu kan ada ilmunya. Maka dari sini saja kita sudah tahu betapa pentingnya ilmu itu, sampai Rasulullah SAW mengatakan tholabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Apa itu? Wajib bagi kita setiap muslim untuk mencari ilmu, siapapun kita, tua, muda, kecil, laki-laki, perempuan, muslim wajib cari ilmu. Ya, sehingga Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang berilmu, sekian derajat di antara orang-orang lain yang tidak berilmu. Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng mencari ilmu. Kali ini aja berkaitan dengan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.